Perkenalkan, nama saya Metautari Sirait, NIM 1840563, mahasiswa S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIS Sultan Agung Pematang Siantar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pelanggaran etika bisnis oleh Jiwasraya. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu 1. Sejarah, 2. Perjalanan kasus, 3. Hasil pemeriksaan, 4. Analisis kasus, dan 5. Solusi. Sejarah. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik pemerintahan Republik Indonesia atau BUMN, dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Perjalanan kasus. 2004, Jiwasraya mengalami insolvensi sebesar 2,769 triliun. Pada tahun 2006, BPK memberikan opini disclaimer bahwa laporan keuangan Jiwasraya nilai ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 3,29 triliun. Pada tahun 2006 sampai 2007, laporan keuangan Jiwasraya tidak dapat diyakini kebenarannya. 2008, defisit sebesar 5,7 triliun. Pada 2009, melakukan reasuransi, dan tahun 2010 sampai 2012 skema reasuransi dan mendapatkan surplus sebesar 1,3 triliun. Pada 2012, BPOM LK memberikan izin produk JS Protection Plan. Pada 31 Desember 2012, dengan skema finansial reasuransi, JS masih mencatat surplus sebesar 1,6 triliun. Pada 2013 sampai 2016, OJK meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan penyihatan keuangan defisit sebesar 3,2 triliun. (2014), Jiwasraya menjadi sponsor klub Manchester City di tengah masalah keuangan. Pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Pada 2016, OJK meminta rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak menggunakan mekanisme reasuransi. 2017, memberikan SP1 karena terlambat lapor aktuaris 2017. April 2018, OJK membahas pendapatan premi yang turun akibat diturunkannya Guaranteed Return JS Saving Plan. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tidak dapat membayar polis. 23 November 2018, OJK mengadakan rapat dengan direksi Jiwasraya. 2019, Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan keuangan. 2018, OJK mengeluarkan izin pembentukan anak usaha Jiwasraya. Dirut Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko atau RBC. Hasil pemeriksaan. November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi Kejati atau DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Pada Rabu, 8 Januari, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Total ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Analisis kasus. PT Jiwasraya tidak menerapkan prinsip ethical of care dan utilitarianisme, di mana kedua prinsip tersebut mengedepankan untuk mempertimbangkan orang-orang sekitar terhadap keputusan yang dibuat atau kebijakan yang diterapkan. Salah satu stakeholder atau pihak yang terdampak besar adalah nasabah. Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap dana nasabahnya, seharusnya PT Jiwasraya mengelola dengan baik dana yang diamanatkan tersebut, bukan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
Type of ethical issue, individual. Jenis permasalahan etika yang terjadi pada PT Jiwasraya adalah permasalahan etika individual, yaitu pelanggaran etika yang dilakukan oleh individu di dalam suatu organisasi yang melakukan kecurangan. Berdasarkan penyelidikan, individu yang melanggar etika adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Kepala Divisi Investasi PT Jiwasraya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pelanggaran etika tidak dilakukan oleh PT Jiwasraya secara keseluruhan, tetapi oleh oknum individu yang berada di dalamnya. Selain itu, pelanggaran etika juga dilakukan dengan merekayasa akuntansi dalam laporan keuangan sejak tahun 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK. Masalah yang terjadi adalah keputusan yang dibuat oleh PT Jiwasraya untuk menggunakan dana nasabah membeli saham adalah hal yang seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu karena sangat berisiko besar. Juga keputusannya untuk membuat program jet saving plan yang memiliki risiko besar karena salah dalam perhitungan. Types of justice, retributive, and compensation. 1. Akibat dari fraud yang terjadi dalam PT Jiwasraya, terdapat 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja persidangan. 3 diantaranya adalah petinggi PT Jiwasraya, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Kepala Divisi Investasi. Kedua, kelima orang tersebut harus diadili secara retributif, yaitu keadilan yang menerapkan hukuman atas kesalahan dengan barang bukti. Ketiga, Jiwasraya juga dituntut untuk membayar keadilan kompensasi, di mana para nasabahnya menuntut pengembalian dana-dana yang mereka titipkan. Pada awal tahun 2020, dikutip dari tirto.id, total klaim dana nasabah PT Jiwasraya mencapai 16,17 triliun. Keempat, nasabah Jiwasraya baik perseorangan maupun korporasi menuntut keadilan kompensasi PT Jiwasraya untuk membayarkan klaim dana yang mereka ajukan dari dana yang mereka titipkan. Strategi pengolahan dana nasabah. Jiwasraya tidak berhati-hati dalam mengelola dana nasabahnya. Dalam berinvestasi, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan berinvestasi. Berdasarkan pemeriksaan, PT Asuransi Jiwasraya atau Persero diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi dengan memilih aset-aset berisiko tinggi. Jaksa Agung menuturkan pelanggaran prinsip kehati-hatian dilihat dari penempatan saham sebesar 22,4% senilai 5,7 triliun dari aset finansial. Selanjutnya, dari penempatan 59,1%, reksadana senilai 14,9 triliun dari aset finansial. 98% dikelola manajer investasi berkinerja buruk. Karena itu, PT Asuransi Jiwasraya atau Persero dinilai melanggar prinsip tata kelola yang baik dalam pengolahan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi sehingga mengalami gagal bayar. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, dan sebanyak 95% dana ditempatkan pada kinerja yang buruk. Solusi, direksi yang baru harus menuntaskan klaim dana nasabah yang diajukan kepada PT Jiwasraya. Total dana klaim per awal tahun 2020 sebesar 16,17 triliun. Pada 31 Maret 2020, PT Asuransi Jiwasraya membayarkan tunggakan klaim pemegang polis yang sudah jatuh tempo tahap pertama sebesar 470 miliar. Solusi selanjutnya, pembayaran tersebut dilakukan untuk 15.000 pemegang polis tradisional yang sudah terverifikasi. Kementerian BUMN dan direksi baru Jiwasraya diharapkan terus melakukan perbaikan untuk mengembalikan kondisi PT Jiwasraya. Opsi yang dipilih keduanya adalah mengoptimalkan dan mengembangkan anak perusahaannya yang baru, yaitu PT Asuransi Jiwasraya Putra, dengan berharap pada investor dari 5 negara yakni Hong Kong, China, Jepang, Korea, dan Inggris. Solusi selanjutnya, anak usaha Jiwasraya yang akan mengambil alih portofolio polis perusahaan tersebut. Anak usaha ini kemudian akan dikelola oleh PT Bahana Pembukaan. Selanjutnya, skema ini bernama Bridge Bank, pola yang dikenal di industri perbankan.
Pitch Bank adalah penyelamat institusi keuangan yang mengalami kesulitan finansial, terutama di permodalan, dengan memindahkan aset portofolio kepada salah satu usaha baru dengan harapan para pemegang polis beserta asetnya di perusahaan baru itu yang akan dapat diselamatkan pemegang saham baru. Solusi selanjutnya, para tersangka yang sekarang berada dalam proses peradilan diharapkan dijatuhi hukuman yang setimpal apabila memang terbukti bersalah. Hal ini disampaikan oleh para nasabah PT Jiwasraya yang mengharapkan keadilan jika memang terbukti bersalah. Selain itu, pemberian hukuman yang setimpal juga dapat menjadikan pembelajaran bagi direksi yang baru Jiwasraya maupun BUMN lainnya yang dikelola oleh negara dan berkepentingan bagi masyarakat. Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab secara penuh. Terlebih lagi, PT Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi di mana mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengolahan dana nasabah. Diharapkan direksi baru bersama PT Jiwasraya tidak melakukan kesalahan yang sama. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.